Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Tri Joko Raharjo MPD dan Pak Imam Sofan SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi sosial dan teman-teman kami yang berbahagia pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami yang bertajuk aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk selanjutnya akan kami perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Eka Agustin sebagai materi, yang kedua ada Riven Akbar sebagai materi, yang ketiga ada saya sendiri Fahrizal Amirul Umam sebagai moderator, dan yang terakhir ada Devandi Arfi Witanto sebagai pemateri. Langsung saja selanjutnya ada topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian psikologi komunikasi, yang kedua ada komunikasi pembangunan, dan yang terakhir ada aspek psikologi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pemateri yang pertama. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi mempunyai batasan makna yang sangat luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. Kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh. Jadi, psikologi komunikasi menurut George O. Miller ialah komunikasi yang berusaha menguraikan, mengamalkan, mengendalikan insiden mental serta behavioral dalam komunikasi. Lebih singkatnya, psikologi komunikasi artinya ilmu yang mengkaji proses komunikasi antar manusia dengan memakai psikologi sebagai sudut pandang atau perspektif menggunakan tujuan untuk mencapai komunikasi efektif. Peristiwa mental adalah internal mediation of stimuli sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Sementara peristiwa behavioral adalah apa yang nampak kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi adalah sebuah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain dan mencoba menganalisa peristiwa sosial secara psikologis membawa kita pada psikologi sosial. Karena itu, pendekatan psikologi sosial adalah juga pendekatan psikologi komunikasi. Next slide. Menurut Fischer dalam bukunya Jalaluddin Rahmat, pendekatan psikologi komunikasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi, sensory reception of stimuli. Pada proses ini komunikasi diawali atau bermula ketika panca indera kita diterpa oleh stimuli. Panca indera tersebut yakni mata, hidung, telinga, kulit, dan mulut. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, warna, dan sebagainya. Pokoknya segala hal yang mempengaruhi kita. Yang kedua yaitu proses yang mengantarai stimuli dan respon. Internal mediation of stimuli. Pada ciri pendekatan ini, stimuli yang dianggap oleh alat indera kemudian diolah dalam otak kita, hanya mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi pada otak dan respons yang nampak. Melalui tanda-tanda yang diketahui seperti tersenyum, tepuk tangan, dan meloncat-loncat yang memiliki arti sedang gembira. Yang ketiga yaitu prediksi respons atau prediction of response. Pada pendekatan ciri ini, respons yang terjadi ketika pada masa lalu dapat dilihat serta dapat diramal responnya untuk masalah mendatang. Kuncinya harus mengetahui sejarah respons terdahulu sebelum meramalkan respon individu saat ini. Yang keempat yaitu peneguhan respons atau reinforcement of response. Pada pendekatan ini timbul perhatian pada gudang memori atau memory storage dan set perhubungan masa lalu dan masa sekarang. Salah satu unsur sejarah respons ialah peneguhan. Peneguhan adalah respon lingkungan atau orang lain pada respon atau organisme lain. Baker dan Lambert menyebutkan feedback atau umpan balik, tetapi Fischer menyebutkan peneguhan.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya akan ada lagi materi yang akan disampaikan pada dari pemateri kedua. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi pembangunan. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi dan pengertian pembangunan. Komunikasi secara terminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu communico, yang artinya membagi, dan communis yang artinya sama. Sama di sini diartikan sebagai sama makna. Jadi berkomunikasi berarti berusaha untuk mencapai kesamaan makna atau kesamaan arti antara kedua belah pihak yang berkomunikasi. Agar orang punya kesamaan makna, maka komunikasi tidak hanya bersifat informatif saja, melainkan juga harus bersifat persuasif. Next slide. Lalu selanjutnya ada pengertian pembangunan. Menurut Rogers, pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan kemajuan sosial dan material, termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan, dan kualitas lainnya yang dihargai. Untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Dalam GBHN, pembangunan didefinisikan sebagai proses meningkatnya kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat luas. Next slide. Pengertian komunikasi pembangunan secara pragmatis dapat dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Lalu menurut beberapa ahli, secara umum konsep komunikasi pembangunan dapat dirangkum menjadi dua perspektif pengertian, yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit yang sudah saya jelaskan tadi. Next slide. Lalu ada tujuan dari komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk memajukan pembangunan. Pembangunan diperlukan agar rakyat yang mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosial ekonomi yang rendah lebih dapat terangkat taraf hidupnya. Lalu ada seperti halnya dinyatakan oleh Nora C. Webral dalam Harun dan Ardianto tahun 2011. Tujuan komunikasi adalah pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu mereka harus diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal dalam jangka waktu yang singkat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari materi 2. Untuk selanjutnya ada penyampaian materi dari materi ketiga dan terakhir. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang punya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek psikologi. Di sini ada 13 aspek penting dalam psikologi, khususnya dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama adalah inteligensi sasaran pembangunan. Tingkat pengetahuan sasaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi pembangunan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tersebut, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya. Yang kedua adalah sikap sasaran pembangunan. Jika respon masyarakat tersebut positif, maka pembangunan akan berjalan lebih efektif. Yang ketiga adalah minat sasaran pembangunan. Apabila minat pembangunan dalam masyarakat tinggi, maka peluang keberhasilan juga akan semakin tinggi. Yang keempat adalah motivasi sasaran pembangunan. Motivasi yang tinggi mempengaruhi tingkat keberhasilan komunikasi pembangunan karena adanya dorongan dalam diri setiap individu. Yang kelima ada berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif dapat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa percaya, meningkatkan motivasi, serta
serta kemudahan dalam menjalin kerjasama. Yang keenam ada penetapan sasaran. Dalam penetapan sasaran harus dilakukan sejak awal perencanaan karena dalam komunikasi pembangunan peran seorang komunikan atau orang yang memberikan informasi merupakan suatu objek yang paling utama. Jadi memang harus direncanakan sejak awal. Yang ketujuh adalah faktor emosi atau emosi. Emosi berpengaruh pada perasaan komunikan, baik berupa senang, sedih, cemas, dan marah, pasti ada di setiap individu. Maka dari itu, penting seorang komunikator atau orang memberikan pesan harus mampu mengendalikan emosi untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Yang kedelapan ada kecemasan dan ketegangan. Kecemasan berkaitan dengan rasa takut gagal, takut salah, atau takut kehilangan sesuatu. Maka kecemasan tersebut yang memunculkan suatu ketegangan yang dapat memperkecil keberhasilan komunikasi pembangunan. Kemudian ada kepercayaan diri. Jika sasaran memiliki tingkat kepercayaan diri pada suatu program itu rendah, maka akan memperkecil tingkat keberhasilan program tersebut. Apabila tingkat kepercayaan itu ada atau cukup tinggi, maka komunikasi pembangunan akan berjalan dengan baik. Ke-10 ada konsentrasi. Semakin baik dan semakin lama konsentrasi komunikan dalam proses komunikasi pembangunan, maka akan berdampak positif pula pada program tersebut dan memperbesar peluang keberhasilan. Yang ke-11 ada evaluasi. Evaluasi diperlakukan sebagai cara untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam sasaran pembangunan. Ke-12 ada bakat. Dalam sasaran pembangunan, bagi orang yang telah mengetahui bakatnya apa, maka akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan dalam komunikasi pembangunan tersebut. Dan yang terakhir adalah pembentukan persepsi. Ketika melakukan komunikasi pembangunan, maka sebaik mungkin membangun persepsi yang baik guna memperbesar keberhasilan terhadap program komunikasi pembangunan. Oke, waktu dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Untuk selanjutnya ada pembacaan kesimpulan dari hasil diskusi kami kali ini. Untuk kesimpulan dari hasil diskusi kami kali ini yaitu dalam komunikasi diperlukan aspek psikologi di dalamnya agar pesan yang disampaikan dapat mengena kepada lawan bicara. Seperti halnya dalam pembangunan sendiri diperlukan komunikasi yang baik. Psikologi berkaitan dengan perasaan dan tingkah laku seseorang. Sehingga hal ini diperlukan khususnya dalam komunikasi pembangunan agar program yang dijalankan pada saat dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan peluang keberhasilannya. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata kami yang kurang baik, saya wakili kelompok 4, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.